Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa Salman Al-Farisi Jogja dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam acara Bincang Santai Salman. Dan di kesempatan yang semangat ini kita akan membahas sebuah tema yang di sekitar kita kita temui yaitu aktualisasi diri, kurangi krisis remaja. Masya Allah, ini sebenarnya kekinian banget ya kalau melihat fenomena kali ini, Mbak ya. Betul. Sebentar kita sapa dulu nih kita yang sudah hadir bersama kita, yaitu ada Bu Rara Novita, tapi saya lebih suka panggil Mbak Rara aja. Boleh. Karena deket banget sama remaja kan, jadinya mungkin wajahnya nggak jauh-jauh gitu dari anak-anak remaja gitu ya, biasa dipanggil Kak Rara ya. Baik, mungkin ada perlu Mbak Rara, kenapa kita mengambil tema aktualisasi sih, aktualisasi diri, kemudian juga terkait krisis remaja, apa yang ada di sana? Oke ya, ini berawal dari fenomena yang akhir-akhir ini terjadi ya Mbak. Kita lihat banyak berita medsos, khususnya di Jogja, ya. Baru kurang lebih awal puasa kemarin kita menemukan video yang beredar ini tentang aksi kelitih remaja ya, yang mana benar itu sangat meresahkan sekali, bahkan juga sudah menjadi taraf yang meresahkan masyarakat, sehingga mungkin masyarakat yang untuk aktivitas di luar sana pun juga akan berpikir dua kali lagi gitu untuk melakukan aktivitas di luar. Ya betul. Nah di sini dengan tema aktualisasi diri ini, mengurangi krisis remaja ini, harapannya dengan aktualisasi ini harapannya anak-anak bisa mengembangkan kepribadian, bukan hanya potensi ya. Jadi aktualisasi ini kita artikan pengembangan secara keseluruhan, karena kadang ada beberapa yang mungkin sempat bersudut pandang atau berpikiran bahwa aktualisasi ini lebih ke tentang potensi ataupun bakat seperti itu. Tapi kalau kita lihat sekali lagi lebih dalam benar, itu untuk aktualisasi ini sebenarnya ada pengaruhnya juga untuk kepribadian ataupun karakter seorang remaja gitu. Jadi dan kalau kita lihat dengan segmen remaja ini kan mereka masih mencari role model ya. Jadi seorang remaja mereka kadang mengaktualisasikan diri itu, kalau misalkan mereka dapat yang positif, nanti mereka bakal menemukan yang setidaknya bisa menambah kompetensi si remaja untuk menyalurkan aktualisasi dirinya, kemampuannya. Dari kemampuan yang dia miliki, otomatis jika itu positif pasti akan memberikan efek ataupun impact yang bagus di karakternya gitu. Tapi kalau misalkan arahan dari aktualisasi diri ini, si remaja ini menemukan jalan yang mungkin negatif ya, pasti jelas nih banyak impact yang negatif juga untuk masa depannya. Benar. Kalau kita lihat tadi dari fenomena kelitih itu misalnya Mbak, itu apakah sebenarnya kondisi remajanya salah menemukan tempat jalan gitu ya, atau karena sebenarnya mungkin nggak ada tawaran gitu Mbak? Benar. Jadi gini, kalau melihat dari fenomena sekarang ya, dengan adanya pergaulan ataupun geng-geng remaja ya, walaupun memang mungkin geng-geng itu bukan hanya yang ke negatif-negatif saja ya, yang positif bahkan cuman karena mungkin dari dari segala perilaku teman-temannya yang di gengnya tersebut kurang adanya pembinaan, terus mereka juga cara untuk bergaulnya lebih ke hal-hal yang negatif tersebut, makanya di situ terjadilah suatu tindakan yang mana tindakan tersebut ini bukan hanya secara verbal, tapi sudah melukai fisik gitu. Jadi mungkin pergaulan yang lingkungan yang sangat mempengaruhi ketika remaja ini mencari eksistensinya. Ingin diakui gitu. Ingin diakui. Jadi mau ada kadang-kadang antar geng tuh ada kelas gitu ya. Benar. Iya. Sementara anak-anak tuh mungkin karakternya belum terbangun. Belum terbangun ya, karena mungkin kurangnya sosok role model itu ya. Jadi mereka mungkin sering dengan adanya kelompok ini kan, kadang kalau anak-anak sudah ataupun remaja sudah mulai berkumpul sudah nyaman kan ya. Kalau sudah nyaman, ketika mereka sudah nyaman dengan kelompoknya dan ketika kelompoknya melakukan sesuatu, secara otomatis
dan bahkan itu secara alam bawah sadarnya pun juga pasti akan mengikuti. Kalau tidak mengikuti ya takutnya mungkin akan dijauhi karena dia sudah ngerasa kita sudah geng gitu. Iya, ada keluarga kayak gitu ya. Bahkan lebih keluarga kayaknya ya. Bener ya, biasanya memang anak-anak remaja yang sudah punya geng itu lebih menghabiskan ataupun memaksimalkan waktu itu lebih ke di luar gitu. Iya, bersama dengan gengnya, dan ini sangat memprihatinkan. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat usia remaja kan potensi emasnya banyak ya Mbak. Ini Pak. Dan itu kira-kira yang sebaiknya disalurkan kemana itu mungkin yang mereka nggak tahu ya. Mungkin ya. Jadi untuk menjawab kemungkinan seperti itu ya, sebenarnya sebaik banyak pihak yang harus mendukung. Pendidikan utama yang harus remaja ataupun anak-anak dapatkan itu sebenarnya adalah madrasah. Pertama adalah keluarga, itu jelas. Sosok orang tua seperti apa itu yang bahkan itu sangat dekat dengan si remaja tersebut di rumah, karena kan memang keseharian mungkin waktu lebih banyak juga di rumah gitu ya. Menjadi sosok yang bagaimana menjadi panutan seorang anak itu dari sosok orang tua memang harus sangat-sangat dibutuhkan gitu, termasuk kedekatan personal benar ya. Dan mohon maaf ya, mungkin jika ada yang anak-anak atau remaja yang broken home, ini memang sulit mendapatkan sosok role model, apalagi kalau di lingkungannya tidak ada support gitu. Biasanya memang anak-anak yang sudah broken home ini larinya itu yang di jalanan. Kalau di situ mereka sudah nyaman dengan dan sudah merasa diakui di kelompoknya, kalau misalkan kelompoknya positif, oke, itu kan berdampak positif. Tapi kalau sebaliknya, otomatis itu akan mempengaruhi yang buruk juga bagi si remaja gitu. Itu adalah salah satu hal yang pertama ya, pendidikan usia dini itu adalah di keluarga. Dan yang kedua, aspek yang kedua itu adalah jelas tentunya sekolah. Dan peranan sekolah ini memang sangat penting juga untuk membantu mengembangkan ataupun membangun karakter si anak ataupun remaja tersebut, karena di situ ada sosok-sosok yang insya Allah luar biasa ya, para bapak dan ibu guru yang selalu insya Allah dari pagi bahkan sampai sore beliau selalu mengajarkan ilmu, terus membersamai anak-anak untuk mengembangkan karakter tersebut. Dan yang ketiga itu jelas adalah masyarakat, lingkungan sekitar. Nah benar, lingkungan juga sangat berperan penting untuk aktualisasi diri remaja, karena yang mana lingkungan ini juga akan memberikan manfaat yang pendorong ya, lebih ke support sistemnya. Ketika anak sudah baik dan lingkungan di masyarakat sekitarnya juga baik, ini sangat alhamdulillah sekali ya ketika anak mempunyai benar itu mempercepat tumbuh kembang karakternya lebih masif gitu. Sebenarnya apa sih Mbak yang perlu disadari para remaja ini, bahwa sebenarnya kalau kita mau menengok ke dalam diri itu ada potensi yang harus dikembangkan gitu. Sebenarnya apa aja sih yang harus disadari ketika mereka memasuki usia remaja misalnya? Iya gitu ya. Para remaja yang sudah sekolah tentunya itu sebenarnya kalau adik-adik semua ya, adik-adik atau kakak-kakak remaja gitulah, di sekolah itu sebenarnya banyak sekali bidang-bidang minat bakat yang biasanya sih sudah difasilitasi oleh sekolah itu dari kegiatan ekstrakurikuler itu. Jika mereka bisa memanfaatkan potensi yang dia miliki ataupun arahan dari, biasanya kan kalau misalkan memilih kegiatan ekstra itu juga akan ada arahan dari sekolah, bahkan juga orang tua ikut ambil juga. Itu mungkin bidang-bidang yang mereka sukai bisa tersalurkan ya di bidang-bidang ekstra tersebut. Seperti halnya kalau misalkan di Salman ya, kebetulan di Salman Al-Farizi ini kita di lingkup SD hingga SMP-nya sudah ada fasilitas untuk kegiatan minat bakat, di antaranya di LBB Salman Al-Farizi ya. Di situ kita memfasilitasi anak-anak dengan program-program yang insya Allah itu dengan upaya dan doa ikhtiar dari manajemen juga ya, agar program-program tersebut bisa membantu anak dalam mengembangkan potensi. Terus minatnya juga kita gali ya, karena kalau misalkan ada potensi tapi kalau anak tidak minat itu juga bakal kurang maksimal gitu ya. Dan berbagai macam program tersebut itu sudah kita kelompokkan menjadi ada yang bidang olahraga, terus juga ada bidang
ilmu pengetahuan, ya ada iptek, di situ juga ada terus juga ada bidang tentang keagamaan juga, jadi untuk bisa melatih ataupun menambah hafalan untuk murojaah anak-anak. Iya. Gitu. Luar biasa sebenarnya, ada pintu-pintu dan celah-celah untuk meningkatkan kapasitas diri ya, ketika betul. kita berada di sekolah itu, atau mungkin kalau di rumah atau di masyarakat misalnya ya. Kan kadang juga ada organisasi kepemudaan benar. seperti Karang Iya, Taruna, atau mungkin remaja masjid gitu ya, yang bisa menjadi wahana ya Mbak ya. Wahana bener, solusi ya, solusi terdekat mungkin ya untuk mengisi, apalagi ini bulan mulia, bulan Ramadan ya Mbak ya. Karena jadi pengurus takjil. Gitu. Semangat para remaja. Tapi mungkin perlu dicolek ya, biasanya kan urusan takbir gitu ya. Oke. Jadi kadang-kadang remaja ini kan inginnya juga kayak digandeng atau digeret lah ya, Bener. karena kalau disuruh maju juga masih mundur cantik dulu. Mundur cantik, masih malu-malu ya. Jadi itu peran masyarakatnya di situ ya Mbak ya? Iya benar. Jadi kalau misalkan kita melihat aktualisasi diri itu sebenarnya memang yang tadi ya, peranan dari orang tua, sekolah, bahkan mungkin peranan dari penegak hukum. Jika memang ekspresi seorang para remaja ini lebih ke negatif, mungkin penegak hukum juga bakal ikut andil gitu. Iya. Dan bahkan di masyarakat pun itu tadi ya, seperti Mbak Wahti ini sampaikan, adanya organisasi Karang Taruna ya. Jadi kalau berbicara Karang Taruna kita ingatnya masa muda gitu ya Mbak. Padahal masih muda. Coba nggak gabung Karang Taruna nih, Pengalamannya ini dah. punya arisan PKK. Iya, PKK gitu. Itu sebenarnya memang harus wadah yang bagus ya, apalagi jika memang jadi pengurus di Karang Taruna itu bisa mengayomi ataupun bisa juga memberi arahan atau bimbingan kepada para remaja-remaja ini, bukan hanya sekedar untuk datang rapat bla 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 gitu ya, dengan harapannya ada Karang Taruna di sebuah sebuah wilayah ini. Kan memang harapannya warga ingin dengan adanya Karang Taruna ini setidaknya memberikan impact yang menuju kepribadiannya juga gitu, bukan hanya untuk kemampuan untuk bersosialisasi gitu. Memang sebenarnya Karang Taruna pun sebenarnya dapat dukungan dari pemerintah ya. Biasanya kayak Pemda tuh ada program-program tertentu yang memang bisa diakses oleh Karang Taruna tersebut. Betul. Nah kalau lihat misalnya Mbak ya, karakter remaja salah satunya kan sebenarnya percaya diri sebenarnya ya, di antara teman-temannya. Terus kemudian mungkin narsis, kemudian suka berkompetisi gitu. Benar. Gimana nyalurinya Mbak kalau kan ya itu sebenarnya potensi positif ya. Iya benar. Mungkin hanya menyalurkannya aja. Iya. Kalau misalkan remaja ini sudah bisa mempunyai kepercayaan diri yang kuat ya, ini sudah menjadi sudah berarti sudah ada backingnya ya, sudah ada nilai plusnya, karena di situ dia sudah ada kepercayaan diri, sehingga kita tinggal mengarahkan gitu. Aktualisasi diri ini ketika anak sudah mempunyai sebuah kepercayaan diri yang kuat, itu insya Allah sudah menjadi fondasi gitu. Tinggal bagaimana si anak tersebut kita arahkan, baik dari keluarga juga membantu untuk pengarahan kamu mau jadi apa sih sebenarnya, kamu tuh suka apa sih, hobinya apa gitu ya. Dan tentunya ini juga bakal membutuhkan orang tua harus memantau gitu ya. Jadi, benar perkembangannya. Jadi misalkan ketika anak sudah bisa nih ya berekspresi, mereka mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, itu juga tetap harus ada pantauan juga dari pihak orang tua. Kira-kira perkembangan anak sejauh ini ketika mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif itu seperti apa gitu. Jangan tiba-tiba asal lepas gitu ya. Dipasrahin langsung gitu ya. Kalau diurus anak saya gitu. Iya, kalau diurusnya sekolah alhamdulillah, kalau diurusnya negatif ya. Kadang-kadang jadi musibah ya. Oke, jadi mungkin kayak tadi sudah ada percaya diri, kemudian punya minat yang ditekuni, mungkin mulai diajak kompetisi dengan ikut lomba mungkin ya. Benar ya. Jadi itu mereka merasa ada bersaing gitu, tapi bersaing positif ya. Betul. Jadi ketika mengikuti kegiatan ekstra itu kan memang biasanya ada ini ya Mbak, ada target-target di akhir gitu, yang mana itu memang difokuskan untuk aktualisasi dirinya melalui perlombaan, kompetisi, iya benar, turnamen ya, jika memang itu adalah aktualisasi melalui bidang olahraga gitu. Luar biasa, emang sebenarnya apa ya, kalau kita punya rasa bersaing itu sebenarnya tidak selalu
negatif ya, karena kan kadang bersaing antar game itu jadi tawuran gitu. Tapi kan bisa aja bersaing tuh dalam rangka lomba tadi ya. Betul. Termasuk apa tadi, keberanian untuk tawuran itu kan potensi positif sebenarnya Mbak ya. Sebenarnya ya, beraninya ya, beraninya. Karena kalau kita aplikasikannya di bela diri misalnya ya, benar. atau ekstrakurikuler olahraga yang membutuhkan keberanian gitu kan, jadi positif juga gitu ya. Cuma mungkin kadang ya itu tadi ya, belum menemukan atau wadahnya ya, atau mungkin karena sudah terlanjur duluan nih diajak ke yang negatif. Oke, luar biasa. Kalau remaja selama ini kan, kalau remaja zaman now kan udah banyak ya ke digital ya Mbak Rara ya. Apa Mbak saran atau masukan? Kan memang kita kayak memang nggak bisa lah ya pisah dari gadget. Dari gadget itu ya, bahkan seakan-akan gadget adalah duniaku gitu ya. Tanpa gadget hidup kita hampa, seperti sayur tanpa garam. Kalau ketinggalan gadget mending beli lagi deh Mbak. Ya, memang tidak dipungkiri ya Mbak, bahwa memang gadget ini termasuk yang digitalisasi yang berkembang luar biasa. Impact-nya pun juga sangat luar biasa juga jika tidak ada filter sebenarnya. Filter dan pendampingan sebenarnya. Ketika anak misalkan sudah remaja-remaja ya, remaja-remaja kita yang sekarang ini sudah bisa dengan bebasnya mengakses di dunia maya ya, mereka bisa akses segala, bahkan sesuatu yang mereka inginkan bahkan kan mudah. Nah benar, hanya tinggal pencet search, udah muncul banyak opsi kan ya. Berbeda dengan buku ya, buku kadang kalau kita misalkan mau ingin genre science kita harus pergi ke toko buku dulu seperti itu. Sedangkan remaja ini dengan milenialnya itu kadang ya pokoknya ada yang praktis, kenapa sih harus ke toko buku gitu kan. Nah ini tuh tadi ya, filter dan pendampingan itu sangat dibutuhkan sekali. Karena sosok remaja ini walaupun kesannya mungkin kalau di rumah masih yang mungkin menemui remaja-remaja yang kadang agak cuek gitu ya, tapi sebenarnya sosok seperti ini tetap kita harus pantau gitu, harus tetap kita dampingi. Apa yang dia lihat yang minimal kita kasihlah perhatian gitu. Itu penting. Karena apa? Ketika remaja-remaja ini melihat sesuatu yang dia hanya menyimpulkan sesuai dengan yang dia lihat ya, tanpa adanya sudut pandang dari kita mungkin sebagai orang tua gitu. Nah ini dia yang bakal mempengaruhi pola pikirnya gitu, yang bisa tersesat. Nah bisa tersesat juga karena apa yang dia baca mereka simpulkan sendiri, mereka imajinasikan sendiri gitu. Apalagi dengan remaja itu tadi ya, karena dia masih mencari identitas diri ya, agar mungkin bisa diakui di masyarakat. Dengan mungkin ketika dia membaca sesuatu hal terus dan dia merasa oh iya ini kayaknya keren ya, aku kayak gini nih, oke lah aku pengen lah kayak gini, seperti itu. Itu dari sisi yang ini ya, digitalisasinya. Sedangkan kalau kita tarik di sisi yang eksternalnya, itu adalah mungkin kebiasaan merokok ya Mbak. Karena kebetulan kan lokasi tempat saya itu adalah lokasi akses strategis untuk anak-anak kongko gitu ya. Maka di situ banyak sekali saya melihat anak-anak remaja putri, remaja putra yang sudah modelnya ya sudah seperti itu. Kadang cara busananya pun juga ini ya masih ini ya harus belajar untuk berbusana yang baik juga. Itu kadang kata-kata yang keluar mereka ketika mereka berkumpul itu ya ini naudzubillah juga sih ya, kata-kata kasar, bully ya, verbal yang padahal di situ ada anak-anak warga yang mana kadang anak-anak ini juga ini ya mungkin secara nggak langsung kan mereka mendengar apa yang mereka ucapkan, terpengaruh juga. Nah itu benar, efek-efek dari, dan tidak jarang juga kita melihat para remaja ini juga sudah megang rokok ya Mbak. Bahkan ketika sudah masih di sekitar lingkungan sekolah pun mereka juga tetap berani untuk merokok. Dan alhamdulillah kalau misalkan ada efek minuman keras atau narkoba, nah ini yang sangat kita sayangkan ya, karena ketika remaja sudah terkonsumsi narkoba ataupun sejenisnya itu memang udah pikiran akal sehat sudah tidak berjalan, tidak bisa memikirkan secara ini panjang. Dan itu yang harus kita pikirkan bersama ya, entah kita sebagai keluarga, sebagai anggota masyarakat, sebagai sebuah lembaga pendidikan dan seterusnya. Gimana nih Mbak kalau misal terkait digitalisasi kan memang kita udah nggak bisa pisah nih ya Ibu ya dari gadget, termasuk saya orang tua juga mesti banyak sekali aktivitas yang kita kelola dari balik gadget.
gimana nih biar remaja nih yang sebenarnya dia punya potensi berkembang dengan digital tapi tidak merasa tegang juga karena diawasi orang tua gitu ya. Apa gimana nih pola komunikasi atau pola apanya ya antara remaja dengan orang tua? Setuju dengan Mbak Tina tadi ya, pola komunikasi kalau misalkan anak-anak atau remaja ini sudah di rumah itu memang jadilah sosok orang tua yang itu ya, kita sering mendengar istilah jadilah sosok orang tua yang sahabat, sosok yang bisa menjadi bahkan bisa partner, bahkan role model juga gitu. Komunikasi itu jelas penting ya, dan untuk bidang-bidang digitalisasi yang bisa diakses remaja, kalaupun misalkan di lingkup sekolah itu tadi ya, ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang mana di situ sudah ada bidang-bidang, misalkan mereka bisa ikut desain, terus mereka juga broadcasting gitu ya, jadi YouTuber juga. YouTuber, videografi itu adalah salah satu bidang-bidang yang bisa digeluti melalui digitalisasi digital ya. Benar. Yang bisa mereka ini ya manfaatkan dengan baik gitu. Oke, berarti itu perlu didukung banget ya. Mungkin karena kebanyakan orang gadget, orang tua tuh langsung netting gitu loh. Iya benar. Kamu nge-game ya gitu kan ya. Padahal jadi dia bikin konten gitu kan. Nah, karena miskom tadi ya. Bahkan ini ya begitu pentingnya komunikasi di sini. Oke. Kira-kira sejak umur berapa sih orang tua sebaiknya jadi sahabat anak? Karena kan kadang tuh udah kayak telat gitu loh. Begitu remaja tuh kayak hubungan anak dengan orang tua mungkin jadi gimana ya, renggang gitu karena kan anak biasanya sih lebih dekat dengan temennya gitu. Oke. Sejak umur berapanya jelas ya, ini kalau bisa bonding dari sejak dalam kandungan gitu ya, Masya Allah luar biasa. Karena memang ya dari janin ketika ibu sudah hamil itu sebenarnya banyak sekali bonding yang bisa dilakukan. Salah satu diantaranya adalah dengan doa ya. Banyak sekali doa-doa yang bisa kita ambil dalam Al-Quran, tentunya doa dari Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkanlah kami anak-anak yang soleh gitu. Jadi ketika menjadi seorang ibu bisa memulai untuk menjadi role model itu tadi sejak dalam kandungan itu dengan doa-doa yang kita lantunkan ya, kita haturkan dengan Allah. Insya Allah saya yakin ya di situ akan ada benih-benih kebaikan walaupun masih bayi. Ketika sudah lahir jelas ya role model kedua orang tua tetap kita butuhkan, bahkan sampai mereka mungkin menikah gitu ya. Benar. Menjadi seorang sahabat anak itu juga sangat penting. Menjadi orang tua yang seperti apa biar menjadi sahabat itu adalah orang tua yang menurut saya beliau yang harus menjadi sosok yang tidak terlalu memberikan tuntutan jelas ya. Jadi berilah kepercayaan kepada anak, tapi tetap ada batasnya. Oh iya, gitu. Ada aturan yang jelas ya. Nah, karena kadang kalau apalagi anak-anak yang sekarang itu, kalau misalkan mereka dituntut harus ABC gitu, hanya sekedar menuntut ya, ini kadang menjadi problema sendiri gitu untuk si anak. Dengan adanya masalah dari keluarga, yaitu tadi jalan yang mereka temui biasanya dia keluar gitu. Benar sekali. Mungkin karena malah justru saking berharapnya banget gitu ya, terus jadi agak mengekang gitu ya. Satu sisi kekangan juga perlu, tapi mungkin ini banget ya Mbak, ada tarik ulurnya benar. Jadi remaja mungkin ngerasa lebih enjoy aja ngobrol sama orang tua. Gitu ya. Itu mungkin kayaknya harus dipersiapkan ini banget ya, kayak yang saya belum remaja anaknya biar nanti ketika ada masanya sampai di usia itu nggak missing communication-nya gitu ya. Karena khawatir kalau udah kejauhan ngobrolnya tuh jadi susah nyambung. Benar. Itu tadi peran komunikasi juga sangat penting sebenarnya untuk tumbuh kembangnya para remaja ini. Karena kadang kita berpikirnya kalau misalkan anak ya di rumah kelihatannya ini sudah sesuai yang kita harapkan di rumah ya, di lingkungan rumah, tapi ternyata setelah anak-anak keluar itu kadang berbeda gitu. Oke, karena emang lingkungannya berbeda, teman-temannya berbeda gitu ya. Itu bisa juga. Dan keasikannya berbeda juga. Tantangannya berbeda.
Oke, luar biasa sekali perbincangan kita siang hari ini ya. Saya kira di balik mungkin fenomena negatif yang kita baca di media massa, sebenarnya ada lebih banyak lagi prestasi-prestasi anak muda saat ini yang mungkin itu hanya kurang diviralkan aja gitu, sehingga mungkin yang terpantau radar kita, oh ada fenomena kelitih, ada fenomena tawuran, ada fenomena anak muda mabuk-mabukan dan seterusnya. Dan saya kira tadi bagus sekali seperti zaman Bu Rara ya, di sekolah itu ada fasilitas, ada komunitas atau apa ya, ekstrakurikuler bentuknya yang ditawarkan ya, seperti di Salman Al Farisi, untuk mewadahi minat, bakat, potensi para peserta didik sehingga bisa menemukan dan mengembangkan dirinya, sehingga bisa mengaktualisasikan karakter juga. Iya, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih sekali Mbak Rara. Sama-sama. Kayaknya kita harus siap-siap jadi orang tua dengan anak remaja. Orang tuanya masih orang tua muda. Siap-siap ya. Oke, closing statement Mbak Rara sebelum kita akhiri. Iya, baik. Untuk aktualisasi diri mengurangi krisis remaja ini tadi ya, tidak lain dan tidak bukan sebenarnya adalah cara kita sebagai orang tua khususnya, bahwa sebenarnya remaja ini adalah masih juga termasuk golden age juga ya. Jadi untuk bimbingan, arahan, kita jangan terlalu untuk memfokuskan di satu aspek saja. Jadi ingat, peran kita keluarga itu adalah madrasah pertama, sedangkan sekolah dan lingkungan itu adalah sebagai support ya. Tapi yang jelas di sini orang tua adalah role model utama untuk aktualisasi diri anak. Aktualisasi diri bisa memberikan kebaikan ataupun positif yang luar biasa jika memang semua pihak membantu gitu, mensupport ya, luar biasa. Mungkin memang kita harus banyak mendekap anak-anak kita, tidak hanya dengan dekapan fisik, tapi memang dekapan tepukan mungkin, dukungan, support, memberi kepercayaan, penghargaan dan seterusnya untuk menumbuh kembangkan karakter mereka yang unggul menjadi pemimpin masa depan. Amin. Terima kasih pemirsa channel Salman Al Farisi. Semoga dari perbincangan kali ini kita bisa mendapatkan insight untuk lebih banyak memperhatikan sekeliling kita, terutama keluarga, kemudian juga kalau di sekolah semua peserta didik, bapak ibu guru juga, dan di lingkungan masyarakat adalah para warga masyarakat. Insya Allah kita berjumpa di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.